yang baik, dia bisa berpenampilan yang baik, dia bisa bertingkah laku yang baik, dan juga menurut saya karismatik itu ketika dia itu bisa memposisikan dirinya kapan dia harus tegas, kapan dia harus membaur dengan anggotanya. Oke. Apa yang membuat seorang pemimpin karismatik? Membuat seorang pemimpin karismatik. Iya. Menurut saya seorang pemimpin karismatik itu memiliki beberapa sifat. Salah satunya yaitu sifat yang sesuai dengan suri teladan atau figur teladan atau role model yang bisa ditiru atau diberikan kepada anggota kepemimpinannya dalam suatu lingkup organisasi atau forum itu sendiri. Jadi ketika seorang pemimpin karismatik itu bisa memberikan contoh yang baik, yang pertama. Kemudian yang kedua, seorang pemimpin karismatik itu bisa memberikan komunikasi secara menyeluruh. Artinya begini, jadi dalam suatu forum itu ada namanya komunikasi dua arah ataupun satu arah. Nah, seorang pemimpin itu harus bisa memberikan komunikasi yang baik dan mengajak komunikasi secara perspektif. Artinya saling, jadi membuat seorang anggota itu sendiri bisa berkomunikasi dengan orang pemimpin sendiri. Kemudian mampu menerima masukan atau aspirasi dari seorang anggota yang tentunya dalam satu lingkup organisasi atau forum. Apa yang membuat seseorang pemimpin terlihat karismatik? Apa yang membuat seorang pemimpin terlihat karismatik? Ini menurut saya, karena saya pernah menjumpai, menurut saya model pemimpin yang karismatik. Jadi yang membuat seseorang terlihat karismatik menurut saya dari cara dia berkomunikasi. Dia berkomunikasi dengan baik, kemudian bahasa yang digunakan juga sesuai dengan situasi, kemudian pembawaan ketika dia berbicara atau dia bergaul dengan anggotanya atau dengan lingkungannya, kemudian penampilannya dalam artian rapinya, kemudian pakaiannya juga enak dipandang, kemudian juga kerapian lah. Yang selanjutnya mudah bergaul dengan orang lain atau pintar membangun relasi pergaulan. Itu menurut saya. Apa yang membuat seorang pemimpin itu karismatik? Karismatik menurut saya itu ya, dia bisa memimpin anggotanya dan dia juga bisa melihat waktunya dan juga dia bisa kayak bisa merangkul anggotanya. Oke. Yang membuat seorang pemimpin menjadi karismatik? Menurut saya kalau pemimpin jadi karismatik itu dilihat dari sikapnya ya, sikapnya terhadap orang lain seperti apa, mampu memperlakukan orang lain itu sebagaimana semestinya ya, seperti mampu menghargai orang-orang di sekitarnya. Kalau di kelompok ya mungkin dapat berbaur bersama kelompok dengan baik. Yang membuat seorang pemimpin karismatik itu seperti apa? Menurut saya yang membuat seorang pemimpin itu karismatik yang pertama bisa dilihat dari penampilannya, kemudian juga cara dia untuk memanajemen anggota atau mengelola anggota. Apa saja sifat dan kualitas individu yang membuat seseorang menjadi pemimpin yang efektif? Oke, baik. Jadi seorang pemimpin yang efektif itu adalah seseorang pemimpin yang dia bisa mengatur waktunya. Jadi di antara tengah-tengah mungkin kesibukan kuliah atau bekerja, dia masih tetap bisa memposisikan dirinya seperti pemimpin di dalam organisasi dan juga sebagai dirinya sendiri di luar organisasi. Apa saja sifat dan kualitas individu yang membuat seseorang menjadi pemimpin yang efektif? Yang pertama, tanggung jawab, kemudian disiplin, dan yang ketiga mungkin amanah. Jadi yang pertama itu tanggung jawab. Artinya ketika seorang pemimpin itu bisa memberikan rasa tanggung jawab kepada diri sendiri, tanggung jawab kepada anggotanya, dan tanggung jawab atas amanah yang telah diberikan dalam masa jabatan sebagai seorang pemimpin. Kemudian disiplin, seorang pemimpin harus bisa memberikan sikap disiplin. Salah satu contohnya adalah ketika misalkan ada suatu rapat. Nah, ketika suatu rapat, maka seorang pemimpin rapatnya mampu memberikan sikap kedisiplinitas kepada seorang anggota. Jadi jangan sampai seorang pemimpin bahkan tidak bisa memberikan contoh apa yang dimaksudkan disiplin itu sendiri. Bahkan karena seorang pemimpin itu adalah sosok yang nantinya akan ditiru. Apa saja sifat dan kualitas individu yang membuat seseorang menjadi pemimpin yang efektif? Menurut saya, pertama seorang pemimpin itu harus memiliki pemikiran yang kritis. Dengan pemikiran yang kritis, otomatis dia akan bisa memimpin secara efektif. Yang selanjutnya, pintar berkomunikasi atau pandai berkomunikasi. Menurut saya komunikasi itu penting karena kan seorang pemimpin itu harus bisa memimpin, berbicara di depan anggotanya, kemudian biar anggotanya menjadi ibaratnya manut, nurut seperti itu, harus
pintar mempengaruhi juga, tapi mempengaruhi dalam artian hal yang baik gitu. Kemudian mudah bergaul juga pasti, kemudian memiliki relasi yang banyak juga pasti. Mungkin itu sih. Apa saja sih sifat dan kualitas individu yang membuat seseorang itu menjadi pemimpin yang efektif? Bisa kita lihat dari realitas kepemimpinan itu sendiri dan juga manajemen itu sendiri dari kondisi organisasi yang pernah berjalan di suatu organisasi itu juga, dan orang itu akan kayak bisa dikatakan ideal dengan kepemimpinan. Bisa kita lihat dari sifat dari apa saja sifat dan kualitas individu yang membuat seorang menjadi pemimpin yang efektif. Kualitasnya Ya, mungkin bisa dilihat dari intelektualnya ya, segi intelektualnya. Terus kan yang terpenting kan kalau pemimpin itu kan yang dibutuhkan adalah skill komunikasinya ya. Mungkin bisa jadi skill komunikasinya itu harus baik, seperti public speaking-nya itu harus bisa lancar lah. Karena kan kalau ketika public speaking-nya lancar, otomatis untuk berbicara di depan anggotanya itu harus jelas dan dapat disampaikan dengan baik informasinya. Dan kualitas individu yang membuat seseorang menjadi pemimpin yang efektif itu seperti apa, Pak? Yang membuat pemimpin itu efektif, yang pertama dilihat dari cara dia manajemen waktu dan juga berinovasi untuk memajukan organisasi, komunitas, dan lain sebagainya. Siapa sih contoh pemimpin yang mencakup dari dua pertanyaan itu tadi? Oke, baik. Kalau menurut saya, mungkin pendiri Muhammadiyah juga salah satu pemimpin yang dia karismatik dan juga efektif, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Selain itu, dari Presiden Indonesia sendiri, menurut saya B.J. Habibie. untuk kakak sendiri, contoh pemimpin yang sesuai dengan kriteria dalam kedua pertanyaan yang tadi saya tanyakan itu kayak apa ya? Sebut orangnya. Ya, sebut seorang contoh. Kalau misalkan kita melihat seorang pemimpin, kalau misalkan kita anggap dalam satu ranah dalam agama Islam, menurut saya itu adalah Muhammad. Itu adalah seorang pemimpin yang benar-benar memiliki aspek dari berbagai segi manapun itu pantas dijadikan sebagai pemimpin atau benar-benar kita sebagai umat Islam. Tapi di era modernisasi atau digitalisasi seperti sekarang ini, saya mungkin menyebutkan seorang pemimpin itu adalah salah satu tokoh, mungkin Prof. Mahfud. Contoh pemimpin yang sesuai dengan kriteria dari dua pertanyaan tadi. Contoh pemimpin mungkin nggak jauh-jauh ya, saya memandangnya Insinyur Soekarno aja sih, karena menurut saya Insinyur Soekarno itu sudah ideal banget untuk dikatakan sebagai pemimpin yang karismatik, karena beliau pintar dalam berpidato, berbicara pintar, otomatis beliau juga sangat pandai dalam mempengaruhi bawahannya, kemudian cara berpenampilannya juga sangat rapi, kemudian berwibawa juga, dan pemikirannya sangat. Menurut saya Insinyur Soekarno sangat ideal untuk pemimpin yang karismatik. Contoh tokoh pemimpin yang sesuai dengan kriteria dari kedua pertanyaan tersebut itu menurut Kakak itu siapa sih? Kalau saya, tokoh yang paling saya gemari dan menurut saya itu kepemimpinan yang bagus adalah Ahmad Dahlan, karena Ahmad Dahlan yang bisa merubah peradaban agama Islam sehingga menjadi peradaban yang seenak ini. Contoh tokoh pemimpin yang sesuai dengan kriteria dari kedua pertanyaan yang tadi. Untuk tokoh, boleh kapan ya? Terserah. Mungkin kalau untuk tokoh ya, saya lihat mungkin AHY ya, Haji Yudhoyono, namanya Agus Hari, itulah anaknya Pak Susilo Yudhoyono ya. Mungkin itu bisa menjadi tokoh jadi referensi atau pandangan pemimpin yang bagus lah. Karena kan beliau kan juga untuk terjun ke masyarakat langsung kan juga ini terjun langsung. Kan sekarang menjabat menjadi ketua KPR BPN ya. Nah itu dalam masa jabatannya ini yang bisa dibilang singkat, bisa berbaur dan mengatasi masalah-masalah di dalam KPR BPN tersebut. Pak AHY. Contoh tokoh pemimpin yang sesuai dengan kriteria dari kedua pertanyaan tersebut itu seperti apa? Mungkin seperti belajar doang. Itu kenapa ya?
menampilkan sosok ini ya pendidikan. Oh ya.